terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat kami berjalan, Engkaulah yang menjadi penerang kami, Tuhan. Engkaulah suluh di setiap jalan kami. Engkau yang menyertai kami, tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih. Engkau penolong yang setia di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada firman-Mu. Bersabdalah bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Iman Timotius adalah iman yang melayani. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara. Yang pertama dari 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Berikutnya dari 1 Korintus 4 ayat 17 yang berkata, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah saudara, pengertian melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari baik dalam bentuk ucapan, perkataan, perbuatan kita tanpa paksaan ataupun tanpa beban, untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Melayani adalah suatu kehormatan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh hati, tanpa pamrih serta tidak mengharapkan imbalan. Tujuan melayani bagi orang percaya adalah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam Injil Matius 25 ayat 40 jelas digambarkan bahwa ketika kita memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, bahkan kepada orang yang paling hina sekalipun, maka kita telah melakukannya untuk Tuhan. Banyak cara untuk melayani kepada sesama, seperti berbagi makanan bagi mereka yang membutuhkan, menghibur mereka yang sedang berduka atau bersusah hati, dapat merawat mereka yang sedang sakit atau yang sudah tua. Alkitab jelas sekali dalam hal ini, bahwa memberi pertolongan dan melayani sesama manusia bukan saja menerapkan hukum Allah yang kedua, tetapi juga melakukannya untuk Tuhan. Saudara dapat membacanya di dalam Kolose 3 ayat 23. Iman Timotius adalah iman yang melayani dengan segenap hati, yang artinya dia melakukannya sebagai pelayanan yang hidup dan berdampak. Pelayanan yang hidup adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita dalam setiap pelayanan yang dikerjakan dengan segenap hati. Itu sebabnya hati kita sebagai pelayan Tuhan harus tetap terjaga di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang dikerjakan oleh Timotius dalam segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya. Sangat terbukti bahwa hatinya, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan melihat janji-janji Allah yang tersedia bagi kita. Pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah sebagai berikut. Saudara dengar bahwa ada pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, pelayanan yang membuat diri sendiri merasa berharga. Harga diri yang berdasarkan peran seseorang dalam gereja adalah sangat tidak tepat, karena di mata Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan sama berharga di mata Tuhan. Masih banyak orang yang merasa tidak berharga jika mereka tidak mendapatkan peran pelayanan dalam gereja, sehingga mereka tidak mendapatkan peran pelayanan di dalam gereja, sehingga mereka berharap untuk mendapatkan peran tertentu. Sebaliknya juga masih ada orang yang mementingkan diri sendiri dan menjadi sombong oleh karena peran yang diberikan kepadanya. Melayani dalam gereja tidak perlu membuat kita menjadi lebih berharga dari orang lain. Kita melayani Tuhan sebagai rasa syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kedua, pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan di gereja yang didasari oleh karena pandangan bahwa Tuhan sudah memberi hidup. Alasan ini terdengar sangat rohani, tetapi harus diingat
bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hanya melayani di gereja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat dan memberitakan Injil Kristus. Rasul Petrus mengajarkan bahwa sangat penting untuk melayani Tuhan melalui orang lain. Dapat saudara baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Nah, apa yang menjadi tujuan kita melayani Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Timotius, maka yang pertama, sebagai orang percaya kita sudah menerima pemberian dari Tuhan, yaitu berupa potensi dan kekuatan untuk melayani orang lain. Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan untuk memimpin, berbicara, mengelola, memperhatikan yang membutuhkan pelayanan, dan potensi-potensi lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan adalah untuk melayani. Nah, kedua, sebagai orang percaya, maka kita harus menjadi seorang pelayan yang mengubah hidup orang lain melalui diri kita. Dengan demikian maka Tuhan dimuliakan, karena hanya Dia saja yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Nah, refleksi kita pada hari ini, iman Timotius adalah iman yang melayani karena dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu gambaran kasih Kristus yang nampak dalam pelayanannya sehingga kekuatan dirinya menjadi berdampak bagi banyak orang. Nah, demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami diberikan pencerahan bahwa sebagai orang percaya kami harus melayani Tuhan dimanapun Tuhan menetapkan kita. Tidak hanya di gereja, tetapi dimanapun kita harus berdampak dan menjadi berkat dimanapun dibutuhkan orang lain. Sehingga kasih Kristus akan nampak melalui pelayanan kita. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami tetap setia dan tetap taat kepadamu dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.